Shalom, haleluya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam renungan pagi hari bersama saya, Pendeta Giri Tengker MTH dan istri saya, Indira Pardede STH. Dan pagi hari ini, saudara, seperti biasa kita memulai hari ini, memulai minggu ini bersama Tuhan Yesus. Kita percaya kalau kita melangkah iman dengan Kristus, melangkah dengan pasti kita percaya bahwa biarlah minggu-minggu ini kita akan dipenuhi dengan berkat, damai sejahtera, sukacita. Maka saya berdoa supaya setiap saudara yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit, saudara yang saat-saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah sukacita sorga melimpah, mujizat Tuhan terjadi. Engkau yang saat-saat ini mungkin sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, engkau yang saat-saat ini mungkin sedang mencari ide kreatif untuk memulai bisnis, biarlah Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan, kegiatan, aktivitas kita. Minggu-minggu ini, engkau yang mungkin dalam minggu ini ada sebuah rencana atau aktivitas kegiatan yang besar, biar Tuhan yang menyertai, semua boleh berjalan dengan baik. Haleluya, itu sebabnya saudara, di hari ini, di hari Senin, dimanapun saudara berada, mari kita mulai minggu ini, memulai hari bersama Kristus. Kita boleh bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami yang baik, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, terpujilah Engkau di atas segalanya. Kami berdoa Tuhan di pada pagi hari ini. Kami menyerukan setiap kerinduan kami di hadapan-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan sepanjang hari ini. Kemanapun kami melangkah, kami percaya bahwa ada kuasa-Mu, hadirat-Mu yang terus menuntun kami untuk hidup menurut segala rencana-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan kami bersyukur. Kami ingin menyembah Engkau, memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja. Allah kami yang kudus. Yesus Tuhan, pujilah nama-Mu di atas segala-galanya. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab Haleluya, haleluya. seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Kita percaya segala pujian, hormat hanya bagi kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kalau Tuhan dulu pernah mengadakan mujizat, dia berjalan di atas air, dia memberikan makan kepada ribuan orang, maka Tuhan yang sama akan mengerjakan mujizat bagi setiap kita yang membutuhkannya. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita baca Alkitab, mari sama-sama katakan bersama saya disayang Tuhan. Haleluya. Dan pembacaan Alkitab kita sekarang ini diambil dari Kejadian pasal 22. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Silakan. Kejadian 22 ayat yang 1 sampai 8. Kepercayaan Abram diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya,
pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat berikutnya, maka kita tahu ketika Abraham bersama dengan Ishak naik, kemudian ketika ingin dipersembahkan, yang terjadi adalah tiba-tiba Tuhan mengirimkan kambing domba yang tersangkut untuk kemudian menjadi korban persembahan Abraham. Tapi hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar tentang bagaimana iman. Maka tema perenungan pagi hari ini adalah iman Abraham. Apa temanya? Ya, iman Abraham. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak kagetlah kita kalau kita sering mendengar bahwa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Inilah yang akan kita pelajari. Sebagai orang beriman ada langkah-langkah yang harus kita jalankan. Yang pertama, coba lihat di dalam ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Ayat yang kedua, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan harus tahu bahwa Ishak ini adalah sesuatu yang bertahun-tahun didoakan oleh Abraham, bertahun-tahun didoakan oleh Sarah istrinya. Akhirnya setelah bertahun-tahun bergumul, bertahun-tahun mereka berdoa, akhirnya Tuhan jawab doa mereka, diberikanlah anak yang benar-benar berasal dari kandungan Sarah, yang namanya adalah Ishak. Tiba-tiba hasil doa dari mereka berdua, Tuhan minta kembali untuk dijadikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham? Apakah Abraham pada akhirnya dia bilang, "Tuhan, mohon maaf, saya kan sudah berdoa, saya sudah beriman, inilah bukti hasil dari iman saya. Kenapa Tuhan minta lagi?" Tidak. Abraham tidak melakukan itu. Abraham yang dilakukan sebagai bukti bahwa dia beriman adalah dia rela untuk memberikan semuanya untuk Tuhan. Kalau kita sadar kita ini adalah orang beriman, kita sadar bahwa apa yang menjadi milik kita adalah milik Tuhan, maka kalaupun Tuhan minta, kita harus siap. Saya tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk ngomong seperti ini mudahnya minta ampun. Tetapi ketika kita dihadapkan ada sebuah situasi di mana kita harus memilih antara Tuhan atau berkat-berkatnya, kadang-kadang kita bimbang. Coba saudara bayangkan begini, tiba-tiba Tuhan bicara kepada saudara secara langsung. Dan Tuhan berkata begini, "Coba jualah rumahmu dan berikanlah rumahmu itu hasilnya kepada orang-orang miskin." Saya mau tanya, ada berani yang begitu? Mungkin saudara akan berkata, "Mohon maaf, jangan-jangan salah dengar." Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tapi ini yang harus kita pelajari daripada Abraham. Abraham, dia membuktikan imannya dengan cara apa? Dia sadar bahwa kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada, maka apapun yang Tuhan minta saya jalan. Maka bukti daripada iman Abraham yang pertama adalah dia relakan semuanya. Dia sadar bahwa semuanya dari Tuhan dan semuanya adalah milik Tuhan. Saudara, ingat bahwa sebagai orang beriman kita tidak boleh terikat. Apa yang coba diajarkan di dalam ayat ini? Kita sadar orang percaya tidak boleh terikat dengan harta atau benda duniawi yang merupakan adalah salah satu bentuk daripada kasih sayang Tuhan. Yang kita kejar itu adalah Tuhannya, saudara.
Supaya kita tahu kalau kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan segalanya. Kehilangan harta tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan iman. Yang kedua, coba lihat di ayatnya yang ketiga. Coba lihat ayat yang ketiga. Dikatakan apa? Kalimat pertamanya saja. Ayat ketiga. Ya. Keesokan harinya. Stop sampai di situ. Yang kedua, saudara, Abraham ketika Tuhan suruh tidak pikir panjang. Besok harinya dia langsung jalan. Ya, dia langsung jalan. Saudara bisa bayangkan, Abraham ini adalah seorang yang punya karakter penurut sama istri. Saudara masih ingat bagaimana Abraham disuruh sama Sarai untuk mendatangi Hagar supaya bisa punya anak dari Hagar? Dia nurut sama Sarah. Tapi untuk konteks ini, harusnya ini kan anak bersama, harusnya Abraham ngomong dulu sama Sarah. Tapi ini tidak. Apa yang dilakukan sama Abraham? Esok harinya dia langsung bawa itu Ishak. Alkitab tidak menjelaskan dia ngomong pada Sarah atau tidak, tapi dia langsung bawa. Dia tidak berkonsultasi lagi. Kenapa? Karena dia percaya kalau Tuhan yang suruh pasti benar. Maka saudara, bukti daripada iman orang percaya adalah jangan mempertanyakan tentang perintah Tuhan. Melangkah saja. Melangkah saja. Saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah cerita dulu. Sebelum masuk sekolah pendeta, saya juga sekolah atau kuliah biasa. Tetapi ketika ada panggilan Tuhan dalam kehidupan saya untuk tinggalkan sekolah biasa, masuk sekolah pendeta, walaupun mungkin banyak orang berkata, itu agak berat, saudara, dan saya pun sempat memikirkan itu. Tetapi saya melangkah. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh tidak akan pernah salah. Sama-sama bilang, tidak pernah salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, Abraham tidak mempertanyakan imannya. Dia melangkah. Keesokan harinya dia melangkah. Dan yang ketiga, coba lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan. Ayat kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Ya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, lalu? Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Oke, saudara tahu, waktu Abraham bilang, aku bersama anak ini akan pergi ke sana, itu kan tujuannya supaya Abraham mengorbankan siapa? Ishak. Lanjut kalimatnya. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Oke, stop. Kami akan sembahyang, sesudah itu? Kami akan kembali. Kami akan kembali. Artinya apa? Artinya kalau Abraham itu, dia percaya kalaupun dia datang, dia mempersembahkan Ishak, tapi dikatakan dalam Alkitab pada bujangnya, kami akan kembali. Artinya Abraham juga tahu bahwa Tuhan pasti sudah menyediakan jalannya. Coba lihat ayat yang ke-8. Nah ini dia, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sahut Abraham, ya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Oke, jadi Ishak nanya, kayu sudah ada, tapi mana anak dombanya? Abraham bilang, Tuhan yang akan menyediakan. Yang ketiga, bukti daripada orang beriman adalah percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Itu sebabnya saudara, saya sering bilang, walaupun kadang-kadang jalan Tuhan sering kali bikin deg-degan, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Jadi bukti daripada orang beriman. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadar bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, melangkah. Jangan terlalu banyak mempertanyakan tentang perintah Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukti daripada iman adalah percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dimanapun saudara, kalau saudara butuh dukungan doa, silakan tulis dalam kolom komentar. Kami dengan senang hati mendoakan setiap saudara. Mari kita tutup renungan pagi hari ini. Kita mau mulai hari ini dengan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Biarlah kami melangkah bersama Engkau Tuhan. Biarlah kami terus berharap dan percaya atas setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Amin, amin. Sertailah Tuhan hari-hari kami. Bahkan dan biarlah Tuhan Yesus Kau mengajar kami setiap waktu untuk percaya dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus sertai suami kami, istri kami, anak-anak kami. Berkatilah usaha kami Tuhan, pekerjaan kami, studi kami Tuhan. Dan segala rencana kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau Yesus Allah kami. Haleluya. Amin.
Amin. Kita sudah mulai hari dengan renungan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan selalu tercurah. Dan jangan lupa untuk selalu memulai harimu bersama Kristus. Saya, Giri Tengker MTH, bersama istri saya, Indira Pardede STH, mengucapkan shalom bagi setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati.